Melihat dari posisi Onikaga, apakah bakal diambil karena supportnya mungkin masih belum ada, ditambah Tank dulu sih. iya support tank sih 2 biji belum ada. Iya. Nggak tahu mereka mau secure apa. Tanknya Akai. Akai masih free. Akai cocok sih buat tangkap Apa si mau coba Link. ini kok? Hylos. Hylos Eudora. Bisa Tapi untuk locker, iya. double locker ya. Masalahnya Natalia sih bakal rese banget. Nah, Eudora dulu. Yes. Bener. Eudoranya karena masih free dan wah ini Natalianya. Tapi Eudora bisa gampang nyari Natalia tau. Iya, Geledek dia kan bisa ketanahin. Skill pertamanya apa namanya? Sorry. Pokoknya geledek itulah. Iya. Betul bukan sembarang lupa petir. kok Ya, geledek. Langsung bisa ketanahin. Jadi kalau ada tanda seru dikit Natalia bisa langsung nongol. Sedangkan di sana Chang'e, wah ini udah jarang banget ngelihat Chang'e muncul. Akhirnya kembali di lane of down. Harusnya dipakai sama Hafiz. Chang'e-nya Nah iya sih, ada banyak. Ini banyak possibility. Iya, masalahnya banyak possibility. Tapi kalau the bestnya nih menurutku ya kok ya, the bestnya ya, in my humble opinion, ini Versik main Link. Terus kirain mau jadi Eko bukan kaleng-kaleng. Minotaur pakai Windtalker. Kalau Eko kan gitu. Iya deh. Jadi kita lihat Kufra langsung diamanin. Gimana tadi Versik pakai Link? Nah, ini udah nyontek lu. Iya, baru mau dibahas ya. Udah bener. Swap Joybit pakai Chang'e, Darkness pakai Natalia, Clover pakai Lunok. Nah, Pendragon pakai lupa-lupa. Head. Lupa. Dan sudah hadir Kufra. Gimana kok? Melihat dari draft pick untuk match yang ketiga, game yang pertama, siapa yang bakal ambil alih poin di game kali ini? Kalau dari Colius jujur lebih demen sama Evos. Kenapa? Karena demen aja. Maksudnya lebih balance lah ya. Dengan adanya Lunok, Sling dia bakal bisa bermain dengan super duper cepat. Sedangkan di middle to late-nya seperti kita tahu Chang'e itu high ground, ditambah lagi ada lapu-lapu. Oke, aku Maipan idolaku tidak ku dukung Onikaga. So, this is it. Gamenya di match yang ketiga. Game yang pertama antara EVOS Esports versus Onikaga. Masih bersama caster kesayangan kalian yaitu caster Bocil Colius dan Angela Bocil. Yes. We are back kali ini. Dan like I said before, Versik bakal mengisi sisi mid lane. Bakal berhadapan dengan seorang Abin di arah tengah kali ini Colius. Yap. Dan ini udah mulai nge-cap dengan Tyrant Revenge yang belum kena ke arah siapa-siapa. Masih santai aja ditambah Deviant Sword-nya. Ada Natalia nih. Punten selur. Digaruk-garuk dulu. Hashtag garuk ninja tetap kawal. Bagi yang nonton kemarin pasti ngerti kenapa garuk ninja ya guys. Dan ya top lane kali ini Clover cukup pede buat ngadapin seorang Yuzong dengan ability range versus melee. Of course bakal lebih kuat dari landing phase-nya. Tapi ternyata kali ini versi juga masih aman-aman sentosa karena Keyboy ditahan posisinya oleh seorang Darkness. Menurut main Natalianya gesit banget sih. Maksudnya ketika di MPL juga seperti kita tahu ya, banyak banget momen yang terjadi di early game cuma gara-gara Darkness doang. Tiba-tiba dia muncul selebet, hajar. Open visionnya juga udah bagus banget nih. Cakar gaming menuju ke arah Yuzong, namun Yuzong masih ada Furious Dive dan sehingga langsung bisa menghadiri acara pesta. Iya, pesta pernikahan. Aduh. Ya, sementara dari kedua tim sejujurnya mereka malah menunjukkan tempo permainannya ya. Melihat karena Onikaga juga punya Horigi Sansin, mereka nggak mau terlalu greedy juga dan mengantisipasi early advantage dari seorang Natalia. Ternyata first blood Zoidberg langsung cuma begitu aja, mungkin langsung ketangkep Keyboy kayaknya tadi. Yes, Tyrant Revenge Zoidbergnya ketangkep gitu kan, langsung dia meninggoy. Kena bouncing ball juga, terus ngadapin burst damage dari Maipan sih instantly burst ya. Yap. Padahal Kufra udah di nerf ya, tapi apakah masih efektif karena di sini kita bisa langsung ngeliat aja dia digunakan sama Keyboy. Seperti kita tahu bouncing ball itu udah nggak bisa menghentikan flicker, ditambah lagi Tyrant Revenge itu dipendekin 14%. Betul. Dulu aku malah keselnya sama Kufra tuh gara-gara dia punya kemampuan bisa menghindari flicker. Sementara itu dia top lane-nya Clover bakal coba digeng. Ketika yang berhasil bakal coba dijepit. Lihat langsung menghilang dalam sekejap mata. Datang malah bantuan dari Darkness dan juga Zoidberg. Nyicil belum lunas ke arah seorang Keyboy tapi masih bisa bertahan, gak ke takedown satupun dari anak-anak Onikaga kaya. Bener banget, Black Dragon Form dari game ini memberikan kejutan menuju ke arah EVOS Esports sehingga bisa langsung tertumbangkan di sana Clovernya. Yes, berhasil hilang karena bener-bener terlihat di commit banget ya.
sama Langsung anak-anak dive gitu. Onikaga. Gasken. Gasken karena udah bertiga, menang jumlah juga. Karena mereka masih nge-outnumber. Oh, dimandikan dengan meteor shower aja dari seorang Zoidberg. Nyicil terus datang melawan dari seorang Darkness. Di smoke, di silent, dan langsung dieksekusi saja oleh seorang Darkness kali ini. Bener banget, Tyrant Revenge dari Keyboy hampir aja mengenai ke arah teman-teman EVOS, namun sepertinya masih miss. Itulah yang membuat Keyboy kehilangan momentum untuk menyelamatkan temannya, dan dia lebih memilih untuk mundur ke arah belakang karena Isansinnya juga pergi farming. Yes, daripada harus kehilangan 2, lebih baik kehilangan 1. Iya. Bukannya lebih baik 2 dibanding 1, Bet. Waduh, itu sih beda ya kok ya. Kirain prinsipnya Bet beda sendiri, dan seperti kita lihat sini Clover masih dengan aman aja farming dengan light pulse-nya karena darahnya kembali penuh lagi, dan Darkness sneaky akankah dia bisa mencuri dari turtle-nya. Tyrant Revenge sudah mulai dicari di mana posisinya, ternyata kena Tyrant Rage menuju ke arah Darkness, dan Darkness harus tumbang tersetrum petir, bukan sembarang petir. Langsung ditepok, hilang ya itu Natalia. Dalam sekejap mata, Darkness harus tidur dalam kegelapan. Karena dia berhasil di take down. Tapi di arah bottom lane-nya, Persik masih coba untuk nge-secure ke arah gold buff. Cari momentumnya. Lebih, ini kalau dari gameplaynya ya, Persik berarti ke arah hyper ya. Karena lebih berfokus buat dia ambil semua farm. Lebih ke arah secure jungle. Beda sama gameplay jungler. Yang terlihat lebih pede buat rotasi terus. Dapetin point kill. Bener banget, dan makanya dia masih farming dengan santai aja, padahal dia link kemampuan dia atau ability dia bakal kuat banget di regen, tapi dia sepertinya masih mau lebih Black Dragon Palm langsung dikeluarkan begitu aja menuju ke arah Clover dan juga Versik. Masih berputar-putar datang 3 orang temannya, namun sepertinya Clover dan juga Versik tahu diri, mereka langsung mundur ke arah belakang. EVOS langsung mengurungkan niatnya untuk memaksa team fight. Datang Versik juga Temple Blade. Deviation langsung dihabisi saja. 1-1, kehilangan Darkness dan juga Gemini, pertukaran dari segi support dan juga side laner. Yap. Ini benar-benar bikin pusing kepala. Karena Gemini juga ditumbang. Daytona welcome to my mouth. Dilempar begitu aja, kita lihat di sini Zoidberg. Lalu langsung dihajar dengan Tyrant Rage dan tumbang di arah mid lane. Gila, sekali dapat pasti membuahkan hasil. Itu Keyboy nice initiation. Bang lihat dari 6 poin yang dihasilkan, itu 90% pasti ada partisipasi dari seorang Keyboy. 2 poin kill, 3 assist. Yap. Dan di sini kita lihat efek dari Darkness ini belum terlalu maksimal ya. Dia baru mendapatkan 1 poin kill, dia tidak mendapatkan assist sama sekali, yang tandanya dia belum berhasil untuk menculik bersama teman-temannya. Ya, bahkan top lane sepertinya bakal direlakan sih oleh anak-anak EVOS Esports, melihat mereka udah outnumber, kalah jumlah. Datang Pendragon sama Soulblade, Deviation dihabisi dalam sekejap mata oleh seorang Darkness, dan ternyata double kill di-secure oleh seorang Clover. Datang juga Cengcorang Form, mulai mengisi ke arah depannya. Gemini bakal coba diincar, Dragon Tail, Furious Dive, Soul Grip mana? Terkena smoke bomb, diincar. Lihat Maipanya, Bursley langsung menghilangkan nyawa dari seorang Darkness kali ini. Yap, dari sini Biro mencoba untuk menggunakan Soko teamworknya menuju ke arah Zoidberg, namun sepertinya tidak ada efek follow up dari teman-temannya Birul. Hampir aja welcome to my mouth, namun sepertinya Pendragon masih ada dashnya untuk mundur ke arah belakang. Meteor Shower pun sudah mulai dikeluarkan. Tyrant Rage menuju ke arah sana, dan kita lihat Pendragon harus tumbang di tembok dekat turret. Gila Keyboy, tapi pelan-pelan dari seorang Clover mulai nyicil. Dan dia sepertinya akan mendapatkan outer turret pertama untuk anak-anak EVOS Esports. Yes. Hampir aja ya, itu benar-benar mukanya udah dijedotin. Kita lihat di sini mulai dikasih revenge-nya dan kena. Apakah bakal langsung diajar bouncing ball-nya dikeluarkan? Darkness kembali tumbang di arah mid lane-nya. Bener-bener gak dikasih bebas ini Darkness. Lockdown banget sama kehadiran seorang Keyboy. Dengan menggunakan bouncing ball, Tyrant Revenge-nya yang selalu on point. Bahkan Tyrant Rage walaupun kena 1, tapi selalu membuahkan hasil yang maksimal untuk anak-anak Onikaga. Bener banget, dan dia masih looking for more lagi. Mulai dihajar lagi outer turretnya di zoning oleh Gemini. Dan Onyx masih too strong sepertinya ya, walaupun perbedaan gold cuma 3000. Ya. Oke, ada ultimate dari Pendragon 1 lawan 4 terkena stun di Satrum. Dia ditepok lagi-lagi oleh seorang Keyboy. Darkness mulai ngedive in, terkena smoke bomb, bakal coba diincar. Ada Cengcorang Form, bakal coba bergerak ke arah Clover, bakal coba diincar ke arah backline-nya, berputar-putar layaknya sebuah komedi putar tapi nggak cukup. Malah dia langsung menghilang.
menang dari seorang Gemini. Yes, dibalikin langsung sama Clover dengan Brilliance of Order-nya dan juga beberapa Chaos Assault. Maka di sana Gemini yang bukan Gempi langsung tumbang. Waduh, Gemini yang bukan Aries. Itu nickname soalnya Gemini bukan Oh Gempi. iya, benar juga. Aku kira Kolius yang ini bikin kata-katanya. Hashtag kasihan Gempi dong kalau itu ntar. Aduh. Oke, lanjutkan langsung di sini. Versik mencoba untuk menusuk di arah bottom lane, namun sepertinya masih bisa dengan santai saja nih. Yes, santuy terlebih dahulu. Dari segi keuangan perbedaannya cuman 2K. Sekarang dipegang sama anak-anak Onikaga. Kalau mereka bisa nge-keep up sih, EVOS Esports bakal terus dalam tekanan ya. Iya. Kalau EVOS Esports berhasil cari momentum, ini bisa dibalikkan sekejap mata sih tim fight-nya. Sebenarnya kalau dari si EVOS Esports, dia memiliki kemampuan high ground yang lumayan baik dengan adanya Zoidberg. Dan ingat, adanya Darkness dan lagi dia pakai emblem High Endra itu ya. Ya. Dia bisa langsung mencuri-curi nantinya. Versik mencoba untuk dihajar, namun sepertinya belum mau dikomit lebih lanjut dari Gemini dan lebih memilih untuk pulang ke arah belakang. Yes, mereka langsung menunda tim fight-nya karena mengincar cara yang lebih penting, yaitu objektif langsung mengincar ke arah turtle. Karena lihat dari tadi nih Abinnya bener-bener well farm banget sih dia. Sehat sejahtera hidupnya, nggak terlalu tertekan, bahkan nggak diharap. Hanya satu kali ke take down. Yap, Udah benar, play. langsung diajar begitu aja dengan Chaos Assault. Kita lihat di sini Gemininya langsung turun mendarat, namun adanya Tempest of Blade membuat Gemini langsung tumbang. Versik langsung ngambil pedangnya dengan cepat dan kembali ke arah tengah, namun seperti di sana Keyboy berusaha untuk menghalangi ke arah Zoidberg. Outer turret middle lane yang hancur untuk EVOS Esports. Oke, kehilangan middle turret dan sepertinya EVOS Esports mencoba untuk membalaskan dengan mengambil inner turret dari anak-anak Onikaga. Nggak mau berhenti begitu aja, Onikaga pun bergerak ke arah bottom lane dan sekali mendayung. 2 turret pun didapatkan kali ini. Yap. Dan sepertinya mulai ada pergerakan dari teman-teman Onikaga untuk segera melakukan rotasi lagi karena Darkness-nya harus mulai dicari. Kalau nggak dia bisa sneaky. Oi, kalau sneak vision dan juga Chaos Assault-nya mulai dihajar menuju ke arah barat, namun sepertinya Zoidberg dengan Meteor Shower-nya belum berhasil memberikan efek yang maksimal sehingga barat masih bisa purang dengan selamat. Purang, tapi ternyata Combo wombo combro dari Maipan Waduh. dengan Thunder Red-nya bisa bikin tumbang Natalia. Setruman yang bikin kejang-kejang. Waduh, langsung menghilang kali ini dari seorang Darkness-nya. Dan kali ini di area top lane, sudah ada sedikit pergerakan. Ada tanda-tanda nampaknya Pentagon. Tandanya. 1 lawan 4, berapa setelah itu coba di open. 1 lawan 4 terkena stun dan nggak bisa bergerak Meteor kemanapun. shower. Masih bisa berdiri. Lagi lapu-lapu yang amat strong. Dan nggak ke take down sama sekali. Bahkan di geng 4 orang langsung. Tapi Versik mendapatkan misdirection untuk melakukan push ke arah bottom turret dari anak-anak Onikaga. Yes. Oni, kamu harus mulai fokus. Kalau enggak itu Versik bisa langsung blue buff juga diambil sama Versik lagi ya. Jadinya dari Abin tidak bakal ada blue buff. Sedangkan Thunder Red berhasil menumbangkan kembali. Lagi dan lagi Natalia. Disetrum sama Gledek. Gosong maning. Natalia gosong ini ya. Natalia bakar. Awas aja Bronjenes ya. Aduh. Bener-bener emang gak bisa bergerak banget ya. Ngadapin Yoi. Eudora. Langsung mencoba untuk dihajar ini ya. Kayaknya masih belum ada komitmen lebih lanjut sih kalau udah kayak gini, masih santai-santai aja. Terror Revenge bakal coba di-charge. Clover. Persis perlu mulai bergerak. Pinch Voice mundur langsung. Waduh. Not bad. Gesit not juga bad. ya, langsung ke atas nih. Bukan gesit, apa enggak? Langsung diajar menuju ke arah Birol di sana. Apakah Birol masih bisa selamat? Namun sepertinya Detonat welcome to my channel. Namun harus tumbang. Dan juga teman-teman Onyx ternyata mendapatkan space untuk menuju ke arah Lord. Brilliance of Order juga sudah mulai digunakan dengan Black Dragon Bomb-nya dari Gemini. Mencoba untuk mengajar ke arah Clover dan double kill, tapi masih didapatkan oleh Zoidberg. Looking for triple kill, namun sepertinya Gemini yang ternyata mendapatkan killnya. Versik mendapatkan Keyboy di sana. Dan Lord yang akan dibalik oleh EVOS. Apakah EVOS yang akan dapat? Masih belum meninggoy. Dan Versik berhasil mendapatkan Lordnya plus memenangkan war-nya. Wipe out untuk tim Onyx. Oh my god, kehilangan 5 member dan lihat Lordnya bakal diambil sama anak-anak EVOS Esports. Kalau kata Ranger Mag, ini bencana untuk anak-anak Onikaga karena udah mulai bergerak ke arah base turret di tengah. Ada katapult juga. Apakah menjadi di end saja? Masih ada Meteor Shower, tembak sobet.
Deviansword bakal coba dilahap, digocek, tapi lihat masih berdiri kokoh, terkena stun dalam zona Versik, mencoba untuk mundur, dan untungnya Peach Boys yang menyelamatkan diri dari kematian. Oh my god, dari Keyboy, Tyrant Recha menuju ke arah Zoidberg. Zoidberg langsung ter-shutdown oleh Keyboy. Pendragon mencoba untuk membalaskan dendam dari Zoidberg. Berputar-putar di sana menghajar ke arah Keyboy, namun Keyboy masih terlalu keras, masih terlalu enak. Misilnya menuju ke arah Pendragon. Apakah Pendragon akan tumbang di sini? Karena Pendragon masih cukup berani di depan sana. Keyboy sudah mengekas dengan Tyrant Revenge, namun sepertinya masih belum berani dilontarkan seperti pelurunya, karena dia tahu teman-teman EVOS sudah step up. Oke, Lord udah berjalan ke arah top lane, bakal coba di defend terlebih dahulu. 4 member melawan 2 member, tapi di arah top lane dia bakal coba dihajar aja kali ini. Pendragon mencoba untuk clearing minion terlebih dahulu. Barongsainya aka dari belalang sembah seorang Gemini harus mundur kali ini. Siap-siap minion pun sudah mulai masuk, namun sepertinya dari Onyx masih cukup kuat untuk melakukan defensif ya. Masih tersisa satu turret lagi di arah top lane, dan sedangkan dari bottom lane minionnya pun sudah mulai masuk, dan dia masih bisa bersantai-santai karena dia harus menunggu momentum nih. Jangan sampai EVOS Esports mendapatkan momentum atau kesempatan lagi. Ini yang bisa dibilang Onyx kagak dapetin banyak turret dari anak-anak EVOS Esports perlahan berkat split push dari Versik dan juga misdirection yang amat baik dan membuat mereka bisa membalikkan keadaan. Bahkan lihat, walaupun poin killnya beda 1, gold lead-nya sekarang udah dipegang banget sama anak-anak EVOS Esports yang perbedaan 4K. Ini bakal menjadi 4 kan, ini dengan menit segini sebenarnya kecil sih Bang. Ya. Karena ini udah ada di menit 14, harusnya dari masing-masing core juga udah mulai pada jadi, dan ini tugas dari Onikaga nih adalah membalikan keadaannya, karena tadi momentum yang sangat-sangat fatal, sangat-sangat bahaya di mana mereka war, wipe out, dapat pula Lordnya dari Betul. EVOS. Karena mereka yang duluan inisiasi kan. Iya. Karena Lordnya 1 kecicil, 2 gak ready karena bisa aja diembus dari berbagai arah. Mau dari timur, tenggara, selatan, barat, daya. Timur ke barat, selatan ke utara. Ya elah, Yalah. kita nyanyi mulu ya. Dasar bocil ayo let's go aja, kita akan back to the game-nya lagi. Meteor Shower mulai digunakan oleh Zoidberg. Tepok nyamuk, tidak kena ke arah siapa-siapa namun terversik. Tempest Oblate yang menuju ke arah Abin. Abin pun tumbang di sana, tidak mempunyai core lagi, bakal berbahaya banget bagi Onyx. Grand Dragon Crown-nya langsung berputar-putar di udara, namun seperti Keyboy mulai dihajar. Versik juga tumbang ternyata di sana. Masih kuat Gemini di depan, dan sedangkan di arah belakang Darkness mencoba untuk menghajar lagi Clover. Ternyata berhasil menembakkan ke arah Keyboy. Gemini tidak mau puas, mengincar ke arah Darkness dengan Dragon Tail-nya. Berhasil tumbang, Meteor Shower-nya masih miss kah? Gemini masih mencoba untuk bertahan dari serangan Pendragon dan juga Zoidberg. Apakah dia masih bisa selamat? Namun ternyata datanglah Hero dan teman-temannya. Digeledek ya, tidak bisa memberikan damage yang sangat maksimal. Sedangkan di sana masih dilindungi Pendragon. Apakah dia bisa langsung menahan? Sepertinya tidak. Welcome to my channel, welcome to my mouth. Pendragon langsung tumbang di sana. Oh my god, what a fight. Tapi anak-anak EVOS Esports harus kehilangan 4 member sekaligus. Tapi lihat Onikaga masih bertahan untuk bisa melindungi base mereka dari gempuran anak-anak EVOS Esports. Dan lihat kali ini dari segi itemnya, untuk seorang Zoidberg udah jadi NOD juga, Ice Queen One, Glowing One, dan juga Divine Glaive yang akan menjadi penetrasi yang begitu besar masuk ke arah Keyboy dan juga Birul kali ini. Iya, dan dari Eudora juga kayaknya tadi mau menuju ke arah item Genius One ya. Itu bakal lebih bahaya lagi sih, dan sedangkan Lord di sini udah mulai diinisiasi dengan Onyx, mulai dihajar, dicolek-colek pelan-pelan mancing Darkness. Kamu ketahuan dari persembunyian, dan ternyata tumbang dihajar oleh panas cinta asmara dari Abin. Dan tanpa adanya Darkness, 4 hero doang yang tersisa dari EVOS. Black Dragon Bomb juga mulai dikeluarkan, namun Versik awas, hati-hati. Aduh, tidak, Lordnya terreset ternyata. Oke, dan mereka langsung mengurungkan niatnya karena di arah top lane Gemini dalam bahaya, masih ada soul creep-nya. Tapi lihat adanya Deviansword yang langsung menghabisi nyawa dari seorang Gemini. Terkena Tyrant Rage-nya open langsung ke arah seorang Pendragon. Pendragon masih cukup tanky, malah dari Abinnya yang harus menghilang, bakal coba dilahap. Kincir langsung ke arah seorang Versik, terkena stun, dilahap, dilepein, dihajar, hilang sekejap mata dari seorang Versiknya. Menyisakan Pendragon dan juga Clover, tapi lihat damage-nya masih ada Brilliant Border, dan lihat hilang langsung 3 member, menyisakan Keyboy dan juga Birul Kolius. Ini bencana, kita lihat sini Meteor Shower menuju ke arah Birul. Apakah Birul masih bisa bertahan? Langsung ditelan aja Detona. Welcome to my channel. Dilepehin lagi, langsung dihajar lagi Zoidberg-nya. Apakah Zoidberg yang tumbang? Yes, what the...
Gila, Oh my Biru God. langsung benar-benar menggila dengan darahnya yang sekarat. Namun sepertinya Darkness sadar Biru posisi di sana. Di bottom lane Clover sudah mulai masuk ke area base. Wow, Brilliance of Order dengan timing yang tepat Iya. untuk menghindari Tyrant Revenge. Tapi lihat kok dari minimap itu base tinggal secuil lagi. Astaga, naga. Hampir aja end ya. Aduh. Hampir saja bisa dihabisi. Tapi anak-anak Oni kagak masih cukup strong untuk bertahan menghadapi gempuran ataupun pressure yang diberikan oleh anak-anak EVOS Esports kali ini. Iya, bener banget kata Abed Ansel, karena sekarang PR dari Onikaga semakin besar. Base-nya sudah mulai bolong, hanya tersisa top turret ya. Iya. Tapi tadi juga Clover yang peka sama map, dia Yes. langsung tahu, oke minion ini masuk dari bottom lane, dia bisa langsung masuk ke arah base-nya. Ya, Pantesan apa Hilang. Fish dapat ceweknya langgang ya kan, peka soalnya dia. Oh. Idih. Kepekaannya berlanjut dalam in-game ya. Yo, gak cuma peka sama mapping, tapi peka sama perasaan ceweknya. Ay. Gila. Gila. Itulah ya, impact-nya kalau punya cewek ya kok. Bakal Gila. jadi ini juga kita. Abed. Sudah Lebih peka. terlalu lama sendiri. Kenapa jadi nyanyi? Ayo lanjut lagi. Hah. Jadi pusing ini kita caster kocil di sini, masih in the game. EVOS Esports versus Onikaga di game yang pertama, match yang ketiga hari ini. Lordnya juga sudah mulai di enhance di depan sana. Apakah yang akan terjadi? Apakah mulai dihajar oleh Versik? Yes, colek dulu. Selebeogan kata Versik. Tapi udah ada sedikit pergerakan dari anak-anak Onikaga bersembunyi di area remputan. Ada Pendragon juga. Onikiboy udah ready dengan adanya Immortality. Biro pun juga udah mulai ready. Tercicil 2 bar, tapi mereka nggak mau komen lebih lanjut karena terlalu riskan untuk memaksakan di menit 19 plus sama-sama udah respon 5-5-nya. Yap. Dan ini udah mulai santai-santai aja sih. Maksudnya mereka nih nungguin momen sebenarnya, Bet. Karena kalau sampai fatal atau kalau sampai pergerakannya salah, ini bakal jadi berbahaya. Dan Natalia lagi-lagi Darkness memanfaatkan momen di mana bottom lane ini udah hancur. Yap. Dicakar begitu saja. Waduh, sakit banget tuh Darkness-nya dari Clover. Gemini pun langsung tumbang. Sedangkan di sana Birul berhasil menghajar dari Pendragon. Pendragonnya pun harus tumbang. Clover dihajar dengan Tyrant Revenge dan juga Brilliance of Order mulai digunakan untuk mundur ke arah belakang. Apakah Versik akan masuk? Ternyata masih belum. Langsung Sokol Teamwork kan juga belum kena ke arah siapa-siapa. Sebenarnya kalau tadi di komik sih itu kayaknya Abi mati sih kok. Tapi anak-anak Esports lebih mau make sure mereka ingin menguasai ke area Lord kali ini. Bakal coba dilahap, dilihat, nice Winter Trankion dari seorang Clover. Tyrant Rage juga langsung open ke arah depan, dimandikan Meteor Shower dan Clovernya. Bye-bye Clover, harus menghilang untuk beberapa detik yang akan datang. Tidak bisa membantu ke anak EVOS Esports. Dan EVOS hanya menyisakan 3 member, Darkness, Zoidbeat, dan juga Fans. Tapi Onikaga, mereka tidak mau gegabah. Mereka lebih mengurungkan senjata terlebih dahulu. Secure ke arah, belum bapak diambil ternyata. Yap, sama Zoidbeat ya. Sneaky juga Zoidbeat nih. Tapi dari Onikaga juga dia ngerti momen sih. Ini dia nunggu. Karena kalau Link ini masih hidup, Versik masih hidup. Kalau sampai dia engage terlalu komit ke Lord, ini bisa bahaya karena ada Natalia, ada Link. Wow. Nah, kita lihat di sini. Victor. Masih mulai dipukul-pukulin gitu aja dari Darkness. Apakah dia bakal mencoba untuk sneaky karena udah mulai mantap-mantap Versik. Versiknya juga udah mencoba untuk masuk ke arah lane tengah, namun sepertinya masih ada Gemini di tengah sana. Tersisa 2 bar darah lagi untuk Lord. Apakah akan di reset atau akan diakhiri karena datang dari Dragon Bomb-nya, namun sepertinya Lord telah diambil oleh Natalia. Looking for more, Pendragonnya juga harus tumbang di sana. Yes, bakal coba diincar kah? Enggak. Anak-anak dari Onikaga langsung retreat terlebih dahulu karena mereka sudah mendapatkan objektif yang bisa setidaknya membuat gamenya menjadi mereka pegang atau momentumnya mereka dapatkan kali ini. Yap. Dan ini dia mendapatkan Lord di menit ke-20 ini. Maka dari Onyx, apakah ini akan menjadi momentum untuk mendapatkan at least 1 base turretnya nih? Bisa sih kayaknya. Bisa dapat, apalagi udah Lordnya udah keras banget. Dan lihat, semuanya udah full slot. Dan ini tinggal jadi perang immortality aja nih. Bakal perang jangka panjang. Tapi anak-anak EVOS Esports nggak ada yang pakai immortality sama sekali. Wah. Ini bencana sih. Ini bahaya Kalau sih. sampai terculik sama Onikaga dan at least 3 hero aja tumbang, ini bakal berat banget. Apalagi Lordnya udah di menit 20 yang secara otomatis Lordnya ini bakal alot. Kita bakal langsung lihat aja kira-kira apakah EVOS Esports berhasil melakukan defensif. Karena seperti kita tahu ada Chang'e, yes. High groundnya kuat, Meteor Shower mulai dimandiin Lordnya. Karena revenge-nya belum ada Tyrant Rage, bakal coba di
cover terlebih dahulu. Lord yang terhormat bakal coba bergerak ke arah depannya. Hans and Dragon udah mulai inisiasi terlebih dahulu. Darkness untuk kau scouting ke arah depan. Abine bakal coba diincer, Abine menghilang langsung kejam mata. Keyboynya bakal coba diincer, tapi lihat sama sampai Deviasun bakal coba mengincar ke arah backline-nya. Masih ada Winter Transition, Gemini dalam ancaman. Masih ada Soul Creep, Dragon Tail-nya tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian. Tapi Darkness sneaky ke arah backline-nya. Diajar, dicakar, dihilangkan. Dan juga Birulnya 4 menghilang. Menyisakan seorang Maipan, the last man standing dari Onikaga Kolius. Iya, ini bencana langsung ketahuan sama Darkness, langsung di combo wombo combro. Maipan langsung kehilangan immortality-nya dan juga di Meteor Shower. Yes, wipe out untuk tim EVOS Esports dan inilah dia menjadi pertanda kemenangan dari tim EVOS Esports karena Minion udah mulai masuk ke tersisa waktu sangat lama. Yes, BC pun dihancurkan dan this is it. Game pertama untuk EVOS Esports. 23 menit game berjalan, tarik ulur, jual beli serangan ditunjukkan EVOS Esports. Walaupun tertekan di early gamenya, tapi mereka berhasil menghilangkan momentum dan membalikan keadaan. Dan game pertama diamankan.